Dagangan kamu laku, tapi kenapa uangnya selalu nggak ada? Pertanyaan ini sederhana, tapi sering jadi mimpi buruk bagi banyak pelaku usaha kecil. Bukan satu dua orang, bukan usaha yang gagal, justru usaha yang kelihatannya jalan. Setiap pagi kamu buka toko, merapikan dagangan, menyiapkan stok, melayani pembeli dengan senyum. Capek, iya. Tapi kamu tetap bertahan karena yakin. Selama ada pembeli, usaha ini masih hidup. Sampai suatu hari, kamu mulai merasa ada yang aneh. Dagangan cepat habis, barang keluar terus. Tapi uang di tangan, rasanya segitu-gitu saja. Bahkan seringkali habis duluan sebelum waktunya belanja lagi. Coba kita mundur sedikit. Masalah ini jarang dimulai dari keputusan besar. Tidak pernah dimulai dari niat buruk. Semuanya bermula dari satu kalimat yang terdengar sangat manusiawi. Pak, Bu, nanti bayarnya ya. Kamu mengenalnya, tetangga sendiri, pelanggan lama, orang yang tiap hari lewat depan rumah. Menolak terasa berat. Takut dibilang tidak punya empati, takut pelanggan kabur, takut hubungan jadi renggang. Akhirnya kamu mengangguk. Sekali, 2 kali, lalu tanpa sadar itu jadi kebiasaan. Hari ini 1 orang utang, besok 2 orang, minggu depan 5 orang. Bulan depan, kamu bahkan sudah hafal siapa saja yang nanti dulu bayarnya. Barang tetap keluar, rak makin kosong, stok makin menipis. Tapi uang yang seharusnya kembali ke tangan kamu, tertahan di banyak kepala orang lain. Yang lebih berbahaya, kamu mulai menipu diri sendiri. Kamu bilang ke diri kamu, nanti juga dibayar. Orangnya baik. Pasti nggak lupa. Padahal realitanya semakin lama utang dibiarkan, semakin kecil kemungkinan itu benar-benar kembali. Di luar, orang-orang melihat usaha kamu ramai. Mereka bilang, wah, sekarang kelihatan sukses ya. Tiap hari ramai terus, tapi mereka tidak melihat catatan kecil di laci. Tidak melihat daftar nama, tidak melihat angka-angka yang menggantung tanpa kepastian. Yang mereka lihat hanya keramaian. Yang kamu rasakan adalah kecemasan. Kamu mulai sering menghitung ulang uang, mulai bingung saat mau belanja stok lagi, mulai gali lubang tutup lubang. Hari ini pinjam untuk belanja, besok berharap ada yang bayar utang. Tanpa sadar, usaha yang seharusnya jadi sumber penghidupan, berubah jadi sumber tekanan. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan. Banyak pelaku usaha kecil bekerja paling keras, tapi justru mendapatkan hasil paling sedikit. Bukan karena malas, bukan karena bodoh, bukan karena tidak pintar berdagang, tapi karena terlalu baik, tanpa batas. Utang pembeli bukan cuma soal uang. Ia mencuri ketenangan, ia menggerogoti modal, ia melemahkan mental pelaku usaha sedikit demi sedikit. Kamu mulai lelah, tapi tidak bisa berhenti. Karena kalau tutup sehari saja, kamu takut kehilangan pelanggan. Padahal, kenyataannya, banyak pelanggan yang pergi justru karena tidak pernah diwajibkan membayar tepat waktu. Yang lebih parah lagi, saat usaha mulai goyah, jarang ada yang datang membantu. Utang tetap utang, dan kerugian tetap kamu yang menanggung. Banyak usaha kecil tidak benar-benar bangkrut. Mereka mati perlahan. Tidak ada pengumuman, tidak ada penutupan besar-besaran, hanya 1 hari, mereka tidak sanggup belanja stok lagi. Dan semua itu sering berawal dari satu kata kecil. Nanti, kalau kamu mendengar narasi ini dan merasa seperti sedang bercermin, tenang. Kamu tidak sendirian. Dan yang terpenting, ini bukan akhir dari usaha kamu. Karena di video ini, kita tidak hanya akan membahas masalahnya. Di channel YouTube Roda Niaga ini, kita akan bongkar pola pikir yang salah tentang utang pembeli. Kita akan bahas kenapa bersikap tegas justru bisa membuat usaha lebih sehat. Dan yang paling penting, kita akan bahas cara Pak, menghentikan kebiasaan utang pembeli. Tanpa harus kehilangan pelanggan, tanpa merusak hubungan, dan tanpa membuat kamu terlihat kejam. Kalau kamu ingin usaha kamu benar-benar menghasilkan, bukan sekadar terlihat ramai, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai. Karena bisa jadi, satu keputusan kecil yang akan kamu pelajari hari ini adalah penyelamat usaha kamu ke depannya. Masalah utang pembeli sebenarnya jarang muncul karena niat buruk,
Tetapi karena tidak adanya sistem yang jelas di dalam usaha, banyak pelaku usaha kecil mengira bahwa selama pembeli datang dan barang keluar, usaha masih baik-baik saja. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah arus kas yang terhenti. Barang sudah berpindah tangan, modal sudah keluar, tetapi uang belum kembali. Dalam jangka pendek, hal ini mungkin tidak terasa. Namun dalam jangka panjang usaha berjalan tanpa bahan bakar. Ramai bukan berarti untung, dan sibuk bukan jaminan usaha sehat. Kesalahan yang sering terjadi adalah menyamakan keramaian dengan keberhasilan. Setiap hari melayani pembeli, setiap hari terlihat laku, tetapi ketika akhir bulan tiba, pelaku usaha justru kebingungan menghitung hasilnya. Utang pembeli membuat angka keuntungan menjadi semu, seolah-olah usaha berkembang, padahal modal sedang dipinjam oleh banyak orang sekaligus. Tanpa disadari, pelaku usaha bekerja keras hanya untuk mempertahankan aktivitas, bukan untuk menciptakan keuntungan yang nyata. Masalah ini semakin besar ketika uang usaha dan uang pribadi mulai bercampur. Karena uang tidak benar-benar masuk, pelaku usaha terpaksa menambal kebutuhan usaha dengan uang rumah tangga, tabungan pribadi, bahkan pinjaman. Di titik ini, batas antara usaha dan kehidupan pribadi menjadi kabur. Pelaku usaha tidak lagi tahu apakah usahanya menghasilkan atau justru menghabiskan tenaga dan pikiran. Utang pembeli mempercepat kebocoran ini dan membuat usaha semakin rapuh dari dalam. Hal lain yang sering diabaikan adalah tidak adanya batasan yang jelas terhadap utang. Tidak ada aturan nominal, tidak ada batas waktu, dan tidak ada pencatatan yang rapi. Semua hanya bergantung pada ingatan dan rasa percaya. Padahal ingatan manusia sangat terbatas, dan rasa tidak enak sering kali lebih kuat daripada logika bisnis. Ketika utang tidak diberi batas, ia akan terus melebar dan menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Untuk keluar dari masalah ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pola pikir. Bersikap tegas bukan berarti kehilangan rasa kemanusiaan, justru sebaliknya, ketegasan adalah bentuk tanggung jawab agar usaha bisa bertahan. Usaha yang sehat tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga memastikan bahwa besok masih bisa melayani pelanggan. Ketika usaha tutup, tidak ada satupun pihak yang diuntungkan. Langkah berikutnya adalah membuat aturan yang sederhana namun jelas. Tidak perlu bahasa yang kaku atau berbelit-belit, cukup satu prinsip utama bahwa pembayaran diutamakan secara langsung. Aturan ini bukan untuk mengusir pelanggan, tetapi untuk menjaga perputaran modal. Ketika aturan dituliskan dan disampaikan secara terbuka, beban penolakan tidak lagi bersifat personal, melainkan menjadi kesepakatan bersama. Bagi usaha yang sudah terlanjur memiliki banyak pelanggan utang, perubahan sebaiknya dilakukan secara bertahap. Utang tidak harus langsung dihapuskan sepenuhnya, tetapi dibatasi dengan nominal kecil dan waktu yang jelas. Dengan cara ini, pelanggan perlahan dibiasakan untuk disiplin, sementara usaha mulai bernapas kembali. Transisi yang halus seringkali lebih efektif daripada perubahan yang mendadak. Pencatatan juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Mencatat utang bukan berarti tidak percaya, melainkan bentuk keseriusan dalam menjalankan usaha. Pelanggan yang berniat baik tidak akan keberatan namanya dicatat, justru pencatatan membantu menjaga kejelasan dan menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Usaha yang rapi menunjukkan bahwa pemiliknya menghargai pekerjaannya sendiri. Dalam praktiknya, menolak utang memang tidak mudah, tetapi bisa dilakukan dengan kalimat yang sopan dan tegas. Menyampaikan bahwa usaha sedang fokus pada perputaran modal atau ingin menjaga stok agar tetap tersedia adalah alasan yang jujur dan bisa diterima. Nada yang santun disampaikan dengan konsisten, perlahan akan membentuk kebiasaan baru di antara pelanggan. Pada akhirnya, pelaku usaha juga perlu belajar memilih pelanggan. Tidak semua pembeli harus dilayani dengan cara yang sama. Pelanggan yang sehat adalah mereka yang ikut menjaga keberlangsungan usaha, bukan yang membebani. Jika ada pembeli yang marah hanya karena diminta membayar, itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut tidak seimbang dan justru merugikan usaha dalam jangka panjang. Semua aturan dan strategi ini tidak akan berarti apa-apa tanpa kedisiplinan dari pelaku usaha itu sendiri. Sekali saja aturan dilanggar karena rasa tidak enak,
semuanya akan kembali ke pola lama. Disiplin hari ini mungkin terasa berat, tetapi itulah yang akan menyelamatkan usaha di masa depan. Utang pembeli bukan hanya soal uang yang tertahan, tetapi tentang keberanian pelaku usaha untuk menjaga apa yang sudah ia bangun dengan susah payah. Menagih utang lama seringkali menjadi bagian paling berat bagi pelaku usaha kecil, bukan karena nominalnya selalu besar, tetapi karena beban emosional yang menyertainya. Ada rasa sungkan, ada rasa tidak enak, ada ketakutan hubungan menjadi rusak, apalagi jika yang berutang adalah tetangga, saudara, atau pelanggan lama yang sudah dikenal bertahun-tahun. Banyak pelaku usaha akhirnya memilih diam, menunda, dan berharap utang itu dibayar dengan sendirinya. Padahal semakin lama utang dibiarkan, semakin sulit pula untuk ditagih, dan semakin besar dampaknya terhadap kesehatan usaha. Kesalahan paling umum dalam menagih utang lama adalah menunggu momen yang dianggap paling pas. Padahal momen yang benar-benar pas hampir tidak pernah ada. Selalu ada alasan untuk menunda, entah karena pembeli terlihat sedang kesulitan, sedang sibuk, atau karena kita sendiri sedang tidak enak hati. Penundaan inilah yang tanpa sadar memberi sinyal bahwa utang tersebut tidak terlalu penting. Ketika sinyal ini berulang, pembeli pun semakin santai, dan posisi pelaku usaha justru semakin lemah. Langkah pertama yang perlu dipahami adalah bahwa menagih utang bukanlah tindakan yang salah. Utang adalah kesepakatan, dan menagih adalah bagian dari kesepakatan itu. Ketika pelaku usaha menagih dengan niat menjaga keberlangsungan usaha, bukan untuk mempermalukan atau menekan, maka secara moral tidak ada yang keliru. Justru dengan menagih, pelaku usaha sedang berusaha menyelamatkan usahanya agar tetap bisa melayani banyak orang ke depannya. Dalam praktiknya, pendekatan terbaik untuk menagih utang lama adalah dengan membuka percakapan secara manusiawi, bukan langsung menekan. Menyebut nama dengan sopan, mengingatkan waktu, dan menyampaikan kondisi usaha dengan jujur seringkali lebih efektif daripada nada keras. Banyak pembeli sebenarnya tidak berniat menghindar, tetapi menunda karena merasa tidak ada urgensi. Ketika pelaku usaha mulai berbicara dengan tenang dan jelas, urgensi itu perlahan muncul. Nada dan bahasa yang digunakan juga sangat menentukan. Menagih dengan emosi hanya akan memicu pertahanan dan membuat pembeli menjauh. Sebaliknya, menagih dengan sikap tenang dan konsisten menunjukkan bahwa pelaku usaha serius dan bertanggung jawab. Kalimat sederhana yang menekankan kebutuhan perputaran modal sering kali lebih mudah diterima daripada tuduhan atau sindiran. Ketegasan yang dibungkus kesopanan adalah kunci utama. Penting juga untuk menyampaikan batas waktu yang jelas saat menagih. Utang yang tidak memiliki tenggat akan terus menggantung tanpa kepastian. Dengan menyebutkan waktu secara spesifik, pelaku usaha memberi arah dan kejelasan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pembeli. Batas waktu ini bukan untuk menekan, tetapi untuk mengakhiri ketidakjelasan yang selama ini membebani usaha. Dalam beberapa kasus, pembeli mungkin memang sedang mengalami kesulitan. Pada kondisi seperti ini, fleksibilitas tetap diperlukan, tetapi fleksibilitas yang terukur. Memberi opsi pembayaran bertahap jauh lebih baik daripada membiarkan utang mengendap tanpa kepastian. Dengan adanya komitmen, meski kecil, pelaku usaha kembali memegang kendali atas arus kasnya. Hal yang sering dilupakan adalah pentingnya konsistensi. Menagih sekali lalu berhenti sama saja dengan tidak menagih sama sekali. Konsistensi bukan berarti terus-menerus mendesak, tetapi menjaga komunikasi sampai ada penyelesaian. Ketika pelaku usaha konsisten, pembeli akan memahami bahwa utang tersebut memang serius dan harus diselesaikan. Namun, pelaku usaha juga perlu menerima satu kenyataan pahit, bahwa tidak semua utang akan kembali sepenuhnya. Ada utang yang akhirnya harus dianggap sebagai pelajaran mahal. Di titik ini, yang terpenting bukan hanya soal uang yang hilang, tetapi keputusan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pengalaman menagih utang lama seharusnya menjadi titik balik untuk membangun sistem yang lebih sehat ke depannya. Menagih utang lama bukan sekadar soal mendapatkan kembali uang, tetapi juga soal membangun ulang batas dan harga diri sebagai pelaku usaha.
Ketika pelaku usaha berani menagih dengan cara yang benar, ia sedang mengirim pesan bahwa usahanya layak dihargai. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan ancaman, tetapi dengan ketegasan yang dewasa. Pada akhirnya, proses menagih utang lama sering kali terasa melelahkan, tetapi justru di sanalah pelaku usaha belajar banyak hal. Belajar tentang keberanian, tentang batas, dan tentang pentingnya menjaga usaha agar tetap sehat. Ketika utang lama mulai dibereskan, sekecil apapun hasilnya, pelaku usaha akan merasakan satu hal yang sangat berharga, ketenangan. Dan dari ketenangan itulah, usaha bisa kembali dibangun dengan lebih kuat dan lebih sadar. Pada akhirnya, setiap usaha kecil bukan hanya tentang barang yang dijual, tetapi tentang keberanian menjaga apa yang sudah dibangun dengan keringat dan pengorbanan. Utang pembeli, jika dibiarkan tanpa batas, bukan sekadar menahan uang, tetapi perlahan menggerogoti semangat, ketenangan, dan harapan pelaku usaha. Banyak usaha tidak runtuh karena dagangannya tidak laku, melainkan karena terlalu lama memaklumi kebiasaan yang sebenarnya merugikan diri sendiri. Bersikap tegas bukan berarti berubah menjadi orang yang dingin atau kehilangan empati. Justru ketegasan adalah bentuk kepedulian yang paling jujur terhadap usaha dan masa depan keluarga yang bergantung padanya. Ketika pelaku usaha berani menetapkan aturan, berani menagih dengan cara yang baik, dan berani berkata cukup pada kebiasaan lama, disitulah usaha mulai kembali memiliki arah. Bukan sekadar bertahan, tetapi perlahan tumbuh dengan pondasi yang lebih kuat. Mungkin tidak semua utang akan kembali. Mungkin tidak semua pelanggan akan bertahan. Dan itu tidak apa-apa. Usaha yang sehat memang tidak dibangun dari semua orang, tetapi dari orang-orang yang saling menghargai. Lebih baik kehilangan beberapa pelanggan yang tidak disiplin daripada kehilangan usaha yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun. Jika hari ini kamu masih menjalankan usaha dengan rasa cemas, sering menghitung ulang uang, atau merasa lelah tanpa tahu hasilnya, anggap video ini sebagai titik berhenti sejenak untuk merenung. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tetapi untuk menentukan langkah ke depan. Perubahan kecil yang kamu lakukan hari ini bisa menjadi pembeda besar di masa depan usaha kamu. Mulailah dari hal paling sederhana. Tegaskan aturan, rapikan catatan, pisahkan uang usaha dan pribadi. Dan yang paling penting, hargai usaha kamu sendiri. Karena jika kamu tidak menghargainya, orang lain pun tidak akan melakukannya. Kalau kamu merasa narasi ini relevan, jika kamu pernah atau sedang berada di posisi yang sama, jangan simpan sendiri. Banyak pelaku usaha kecil di luar sana yang sedang berjuang dengan masalah yang sama, hanya saja mereka belum berani membicarakannya. Bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar sebelum terlambat. Dan jika kamu ingin terus belajar membangun usaha kecil yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih terarah, pastikan kamu berlangganan channel Roda Niaga. Di sini kita tidak menjual mimpi kosong, tetapi berbagi realita, pelajaran, dan solusi nyata untuk pelaku usaha kecil agar bisa bertahan dan berkembang di tengah kondisi apapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jaga usahamu, jaga modalmu, dan jaga masa depanmu. Sampai bertemu di video berikutnya.